Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang fasik, orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, Kristus bercahaya atas kita. Saya percaya Tuhan mau, dan kita juga harusnya mau, supaya Kristus bercahaya atas kita. Dengan kata lain bahwa orang lain akan melihat Kristus itu ada nyata melalui sikap hidup kita, melalui cara hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui cara kita bekerja, melalui cara kita berkeluarga, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Harusnya orang lain melihat Kristus itu nyata dalam hidup kita. Itu yang namanya Kristus bercahaya atas kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya Kristus bercahaya atas kita? Bagaimana supaya orang lain melihat Kristus itu sungguh nyata dalam cara hidup kita, cara kita bangun keluarga, cara kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Saya menemukan di sini ada 3 cara supaya Kristus bercahaya atas kita. Yang pertama dalam ayat 15-16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan di situ, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Atau dengan kata lain, orang bijak. Disinilah saya melihat hal yang pertama supaya Kristus bercahaya atas kita. Maka yang pertama kita harus menjadi orang yang arif. Menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu seperti apa? Dia memperhatikan dengan seksama bagaimana dia menjalani hidup. Bagaimana dia mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi orang arif, orang bijaksana, dia mempergunakan waktu yang ada itu sebaik mungkin. Jangan seperti cara hidup orang bebal. Jangan seperti orang yang tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin. Karena itu menandakan bahwa kita tidak arif, kita tidak bijak. Kalau kita tidak arif, bagaimana Kristus bercahaya atas kita? Tapi saya percaya ketika kita berusaha jadi orang yang arif, orang yang bijaksana, yang tidak bersikap seperti orang bebal, yang mempergunakan waktu yang ada itu sebaik mungkin, maka saya percaya itulah yang membuat Kristus bercahaya atas kita. Jadi kita belajar menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Karena hanya dengan menjadi orang yang bijaklah Kristus bercahaya atas kita. Yang kedua, supaya Kristus bercahaya atas hidup kita, atas diri kita. Ayatnya yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Jadi kebodohan itu karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, karena itu supaya kita tidak jadi orang yang bodoh, maka kita harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita, maka Kristus akan percaya atas kita. Jadi hal yang kedua supaya Kristus percaya atas kita, yang kedua kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita harus memahami dengan baik, dengan benar, dengan dalam, secara komprehensif akan kehendak Tuhan. Dan kalau kita bicara mengenai kehendak Tuhan, maka kita bicara firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau orang mau cari kehendak Tuhan, tidak bisa dengan bertapa. Mencari kehendak Tuhan itu dengan cara kita memahami firman Tuhan. Maka kita akan mengerti apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan atas hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki dengan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Sehingga kita akan belajar membenci apa yang Tuhan benci dan menyenangi apa yang Tuhan senangi. Maka Kristus akan percaya atas kita. Jadi hal yang kedua supaya Kristus percaya atas kita, mari kita terus belajar mengerti ataupun memahami kehendak Tuhan itu dengan baik, dengan benar. Tapi tidak hanya berhenti mengerti, memahami, tapi kita belajar untuk terus menghidupinya, terus melaksanakannya dalam hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Maka saya percaya disitulah Kristus percaya atas kita. Jadi mengerti firman itu sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai umat, sehingga kita akan melihat cara hidup kita, kelakuan kita yang berkenan kepada Tuhan, dan itu yang membuat Kristus percaya atas kita. Yang ketiga, supaya Kristus percaya atas kita 18-21, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita dilarang untuk mabuk oleh anggur. Kenapa? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kita diperintahkan untuk hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi di situ ada kesamaan antara mabuk oleh anggur dengan penuh Roh Kudus. Kalau orang mabuk oleh anggur, maka dikuasai oleh anggur sehingga melahirkan apa yang namanya hawa nafsu. Tetapi kalau orang penuh dengan Roh Kudus, maka dia akan melahirkan apa yang namanya buah roh, akan melahirkan ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, salah satu cirinya adalah dia hidupnya diwarnai dengan pujian kepada Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Orang yang penuh Roh Kudus selalu mengucap syukur atas segala sesuatu. Jadi ketika kita penuh Roh Kudus, ketika hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup kita penuh Roh Kudus, maka itu yang membuat Kristus percaya atas kita. Jadi hal yang ketiga supaya Kristus percaya atas kita, mari kita belajar supaya kita penuh dengan Roh Kudus, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita hidup dalam kendali Roh Kudus, maka akan melahirkan hidup yang penuh dengan buah roh, hidup yang penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, hidup yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu akan mewarnai kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka itulah yang membuat Kristus percaya atas kita. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Kristus percaya atas kami. Tuhan tolong supaya Kristus percaya. Tolonglah kami supaya kami menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan dengan baik, dan kami penuh dengan Roh Kudus.
Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit tambah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.